Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita semua telah menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Dalam menjalankan ibadah puasa, biasanya kita menjumpai hal-hal yang di luar kehendak kita. Misalnya, kita lupa melakukan makan dan minum tanpa sengaja. Atau bagi perempuan biasanya haid atau datang bulan di waktu yang tidak disangka-sangka, yakni di siang hari. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, saat kita berpuasa kemudian kita lupa melakukan makan dan minum, maka kita dianjurkan untuk melanjutkan puasanya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, man akala nasiyan wa huwa shaimun falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahullahu wa saqahu, yang artinya barang siapa yang dia makan karena lupa sedangkan dia sedang berpuasa, maka hendaknya ia melanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya yang memberikan makan dan minum adalah Allah, yang memberikan rezeki kita adalah Allah. Maka kita bukan diperbolehkan saja, maka kita diwajibkan untuk melanjutkan puasanya. Lalu apa yang harus dilakukan ketika makan? Misalnya kita sedang makan 1 suap, 2 suap, kita masih lupa. Nah, suap ketiga ada makanan di mulut kita, seketika detik saat kita ingat, maka kita harus membuang makanan itu, membersihkan mulut kita dengan berkumur, kemudian kita melanjutkan puasanya dan menyempurnakan hingga waktu berbuka. Nah teman-teman, semuanya pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian bagi seorang perempuan, biasanya kita menjumpai hal-hal yang tidak disangka tadi, yakni datang bulan. Misalnya kita sedang berpuasa, kemudian di tengah hari kita datang bulan. Atau yang kedua, saat kita sedang datang bulan, kemudian di tengah hari kita sudah waktunya bersuci. Apa yang harus kita lakukan? Saya mengutip dari kitab Taqriratus Sadidah karya Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kahf yang menjelaskan yang pertama, yakni bagi kasus seorang perempuan yang dia sedang haid, kemudian di tengah hari dia bersuci, maka dia disunahkan untuk menahan diri tidak makan. Dia disunahkan untuk tidak makan dan minum sebagaimana orang-orang yang berpuasa. Tapi perlu diingat hadirin bahwasanya di sini seorang perempuan tersebut tidak boleh berniat berpuasa. Kenapa? Karena niat puasa tidak bisa dilakukan saat siang hari. Tapi dia mendapatkan kesunahan karena dia mengikuti orang-orang yang sedang berpuasa. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana jika seseorang itu sedang berpuasa dari pagi hari dari malam hari dia sudah niat melakukan ibadah puasa, lalu di siang hari dia haid. Apa yang harus dia lakukan? Atau dia melanjutkan puasanya atau bagaimana? Nah, jelas kalau di sini haid merupakan adalah hal-hal yang membatalkan puasa, salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia diwajibkan untuk membatalkan puasanya. Lalu apakah dia disunahkan juga seperti kasus yang pertama untuk tidak makan dan minum? Apakah masuk kesunahan juga? Nah, di sini banyak ulama yang berbeda pendapat. Tapi untuk menjaga kehati-hatian, misalnya perempuan tersebut ingin menahan diri untuk tidak makan dan minum, diperbolehkan. Tapi dia juga diperbolehkan untuk melakukan makan dan minum. Kenapa? Karena puasanya sudah batal. Begitu. Nah, kemudian saat dia menahan makan dan minum, jelas maksudnya bersembunyi untuk tidak melakukan makan dan minum dari orang-orang yang sedang berpuasa, maka itu adalah termasuk dari menghormati orang-orang yang sedang berpuasa. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, itulah penjelasan saya pada hari ini. Semoga yang kita pelajari, yang kita bahas dapat bermanfaat dan menjadi barokah untuk kita semua. Akhir kata,
Saya mohon undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.